Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil musliminal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri Masjidul Huda rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Fitri kita pagi yang cerah ini, khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada saat ini kita masih patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dan qiyamul lail kita, zakat fitrah kita, sedekah kita, tadarus kita, dan semoga kita semua termasuk keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita senantiasa berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat, selamat, beruntung, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan ini atau Idul Fitri ini bukanlah Ramadan atau Idul Fitri yang kelabu. Hari ini bukan hari raya yang buruk. Wabah COVID-19 yang menyebabkan sebagian daerah tidak bisa menyelenggarakan jamaah tarawih dan tadarus di masjid, tidak dapat menjalankan sholat Idul Fitri di masjid, sama sekali tidak mengurangi keagungan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Semuanya tetaplah mutiara yang bernilai tinggi bagi orang-orang yang beriman, kecuali bagi orang yang tidak bisa menghormati Ramadan dengan mengisi amal-amal yang baik. Tentu Ramadan dan hari raya tidak merupakan hari yang istimewa baginya. Bagi mereka hari raya ini tidaklah hari raya, hanyalah hari raya kelabu penuh kemurungan. Namun insya Allah tidak bagi kita kaum mukminin yang menilai positif hari raya ini penuh kebahagiaan dan ridha Allah. Hadirin rahimakumullah, selain puasa, pada bulan Ramadan terdapat pula momen yang agung, yaitu memberikan zakat fitrah. Bagi orang mampu, zakat dan sedekah akan meringankan beban sesama dan menghasilkan pahala yang sangat besar. Begitu pula untuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, menerima pemberian orang kaya merupakan jasa yang sangat besar. Orang miskin berjasa menjadi pembersih harta bagi orang-orang kaya. Ini adalah soal hak dan kewajiban, bukan soal mana yang tinggi dan mana yang lebih rendah. Orang kaya memiliki kewajiban mengeluarkan hartanya, sementara orang miskin mempunyai hak untuk menerima itu
atas ketidakmampuannya. Masyaallah hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Wabah yang kita hadapi saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang barangkali terjadi karena kesombongan dan kesalahan kita manusia. Agar dengan ujian ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian atau akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala mengirim wabah ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, agar kita melepaskan diri kita dari kesombongan kita dan mengakui keagungan Allah Jalla Jalaluh. Betapa banyak manusia disombongkan oleh ilmunya, kedudukannya, dan hartanya. Tapi oleh wabah ini mereka semua tak berdaya. Virus corona atau COVID-19 sudah menjadi pandemi global. Hampir seluruh permukaan bumi mengalami wabah virus corona ini. Tak lain diantaranya adalah karena kebencian, kemaksiatan, permusuhan, pertikaian, kerusakan yang juga telah tersebar secara global. Sepanjang ada manusia, ada kebencian di sana. Manusia lupa bahwa mereka sama-sama dari satu bapak yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Dan Adam adalah debu. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Oleh karena itu, dengan jiwa yang fitri yang telah ditempa di bulan Ramadan, ada 3 sikap utama yang perlu kita pegang erat-erat agar Allah meridhai kita dan keluarga kita. Dan itu menjadi sumbangsih keluarga kita, jamaah kita untuk umat manusia. Yang pertama, mari kita sungguh-sungguh memohon ampunan atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa kita yang menjadi sebab diturunkannya wabah COVID-19 ini. Telah berlalu usia kita, telah bertambah usia kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh dalam bertaubat, berdoa, dan beribadah untuk mengikis habis kesombongan kita, sehingga jiwa ini benar-benar kembali menjadi jiwa yang fitrah, pure dan bersih. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak beristighfar. Ingat bahwa istighfar membersihkan kita dari noda-noda dosa, serta akan meredam kemurkaan Allah, serta mendekatkan kita kepadanya. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka orang-orang yang mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Surat Al-Anfal ayat 33. Masul hadirin wa hadirat saudaraku rahimakumullah, kita jadikan istighfar ini tiang kehidupan kita. Kebersamaan dengan Rasulullah juga menghalangi turunnya azab. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di tengah-tengah kita, maka kebersamaan dengan beliau adalah memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yakni beriman dan berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada kita dalam menghadapi musibah ini. Allah berfirman, ma'asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena wabah ini juga banyak saudara-saudara kita yang terhalang untuk menjalankan sholat jamaah, sholat taraweh, bahkan juga terhalang menjalankan sholat idul fitri di masjid atau musola. Tetapi Allah membuka peluang ibadah qalbiyah, ibadah hati yang nilainya sangat besar daripada ibadah jasadiyah.
Apakah itu? Yakni adalah keikhlasan dan kesabaran menjalani kesulitan akibat pandemi ini. Karenanya kita yang di sini yang berkumpul di Masjidul Huda ini sudah semestinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wabah ini mereka yang sholat berjamaah dan sholat Id di rumahnya, rumah-rumah mereka dipenuhi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hubungan keluarga dengan anak menjadi sangat dekat. Itulah hikmah daripada dilarangnya mereka di zona-zona merah untuk tidak bersama-sama sholat Id bersama di masjid. Adapun yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan adalah mari kita tetap bersabar. Kita jadikan sabar sebagai akhlak utama kita. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa gambaran Rasulullah tentang orang beriman ini sungguh indah. Karena dalam kondisi apapun orang-orang yang beriman senantiasa dalam kebaikan. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dan rahmat, dia senantiasa bersyukur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, peganglah ajaran Rasulullah ini erat-erat dan kita simpan dalam hati kita, maka insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di antara akhlak terpuji seorang muslim ialah selalu sabar dan tabah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sabar karena Allah akan menempati tempat yang paling tinggi lagi mulia, yakni sebuah istana di surga bersama orang tuanya, istrinya dan anak cucunya. Memang sabar itu bukan ibadah, bukan perilaku yang mudah, tetapi hendaknya menjadi akhlak utama kita untuk senantiasa berlatih sehingga menjadi orang-orang yang sabar, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat keindahan itu. Ucapan selamat dari malaikat, salam untuk kalian semua atas kesabaran yang kalian lakukan. Saudaraku kaum muslimin jamaah Id rahimakumullah, dengan berkah Ramadan dan wabah ini, semoga keluarga kita dan orang tua kita menjadi ahlul jannah, penghuni surga Jannatul Naim. Ramadan dan kesulitan karena wabah ini insya Allah membersihkan kita dari kotoran-kotoran akhlak tercela. Maka jagalah kesucian ini. Berkah wabah ini keluarga kita bisa lebih dekat lagi. Maka marilah kita saling memberi maaf satu dengan yang lainnya, meskipun tanpa harus bersentuhan tangan. Kami yakin bahwa di antara kita terbuka hatinya untuk saling memaafkan. Karena setelah kita berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan di bulan Ramadan, maka insya Allah kita yakin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tinggal dosa-dosa kita sesama manusia, hendaknya kita saling meminta maaf satu dengan yang lainnya. Kalaupun tidak bisa berjabat tangan dan mendatangi rumahnya karena kondisi pandemi ini, kita dimudahkan dengan fasilitas baik melalui sosial media maupun alat komunikasi yang lainnya. Semoga Allah mengampuni dan meridhoi kita dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah selamatkan kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita dan jamaah kita, kampung kita, bangsa kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Akhirnya semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Tu'am wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والكورونا والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والسداعيد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلاد عندني شهادة خاصة ومن بلدان المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على